Shalom anak-anak, puji Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa beribadah di dalam acara Bible Study for Kids. Sebelum kita belajar firman Tuhan, ayo kita berdoa lebih dulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah lagi, biarpun secara online. Tuhan, urapi anak-anak semua yang ada di rumah, dan juga Guan Chun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami buka hati kami, sehingga firman Tuhan boleh masuk dalam hati kami dan mengubah hidup kami makin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mungkin hari-hari ini anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Nah, tidak ada salahnya kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya akan ditambahkan sesuai dengan firman Tuhan. Pada hari ini, judul firman Tuhan adalah Doa Bapa Kami. Nah, anak-anak tahu ya, dalam Matius 5, 6, 7, ini 3 pasal menceritakan Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan ketika itu, Yesus diikuti oleh orang banyak yang ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Lalu, Yesus naik ke atas bukit. Dan di atas bukit itu, Yesus mulai berbicara dan mengajarkan banyak hal. Tuhan menceritakan bagaimana bahagia versinya kerajaan Allah. Yesus juga mengajarkan tentang kamulah garam dan terang dunia. Ingat ya? Dan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Juga diceritakan bagaimana kalau kita memberi sedekah. Dan tentang hal berpuasa. Juga anak-anak ingat ya, Tuhan mengajarkan supaya kita jangan khawatir. Dan juga jangan menghakimi. Dan anak-anak masih ingat cerita tentang 2 macam orang yang mendirikan rumahnya, satu di atas pasir, satu di atas batu karang. Selain itu, Tuhan juga mengajarkan tentang berdoa. Oleh karena itu, pada hari ini kita belajar tentang doa Bapa kami yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu, Yesus mengajarkan tentang berdoa. Karena itu, berdoalah demikian, kata Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Yesus mengajarkan kepada orang banyak itu dengan penuh urapan Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan orang-orang itu menjadi takjub mendengar pengajaran Yesus. Beda dengan orang-orang Farisi kalau mengajar. Anak-anak, kita akan belajar tentang doa Bapa kami. Ya, kita tahu bahwa doa Bapa kami adalah satu doa yang indah, ya, yang padat, yang lengkap. Dan ini sering dipakai di dalam ibadah, ya. Ada beberapa gereja yang setiap kebaktian mendoakan doa Bapa kami. Kalau kita bisa hafal, itu bagus. Seperti pada waktu masih sekolah, itu pelajaran agama, anak-anak disuruh menghafalkan tentang doa Bapa kami. Juga di sekolah minggu, ya, guru-guru sekolah minggu mengharuskan anak tahu atau hafal tentang doa Bapa kami. Tetapi tidak cukup kalau kita cuma menghafal anak-anak. Harus mengerti maknanya. Sebab dalam doa Bapa kami itu mengandung rahasia yang luar biasa. Dan kalau anak-anak sudah tahu rahasianya yang akan terangkan ini ya, nanti kalau sudah berdoa, jangan rutin berdoa lalu lupa artinya. Ya, kita berdoa dengan penuh pengertian. Nanti ada 8 pokok yang akan terangkan. Dan masing-masing pokok ada 3 poin. Jadi total ada 24 poin yang akan terangkan lewat doa Bapa kami. Anak-anak siap ya?
Nah, yang pertama kita belajar Bapa kami yang di sorga. Poin yang pertama adalah Bapa yang di sorga. Artinya kalau kita berdoa, ya kita tujukan kepada Allah pencipta alam semesta ini, yaitu Bapa kita yang di sorga. Jadi tujuan doa kita kepada Bapa di sorga. Anak tahu ya, hari-hari ini kan banyak pengiriman paket. Nah, di rumah kadang-kadang tek 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 tek, paket, paket. Nah, ya, nanti kemudian terima paketnya. Tidak lama lagi tetangga depan ya, tek 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 tek, paket, paket. Sering ya dengar itu ya. Nanti tetangga yang agak jauh, paket, paket. Nah, itu orang mengirim paket pembelian secara online. Dan hebatnya itu tertuju kepada rumah yang memesannya. Pokoknya alamatnya jelas ya, tepat. Nah, pasti barang itu sampai kepada alamatnya. Demikian juga kalau kita berdoa, artinya kita menunjukkan kepada Bapa yang di sorga. Ini adalah alamat kita berdoa. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan kalau kita berdoa Bapa yang di sorga, itu membuat kita menjadi fokus. Pada waktu kita berdoa, ya ini kita berdoa kepada Bapa di sorga. Bukan kemudian ketika kita berdoa lalu pikiran kita ya kacau, pikiran kita kemana-mana, kita ngomong tapi tidak tertuju kepada Bapa. Coba anak-anak kalau berbicara kepada guru ya kita harus fokus berbicara kepada orang tua, apalagi berbicara kepada pejabat, mungkin ada wali kota yang datang, lalu anak-anak diberi kesempatan untuk berbicara, wawancara. Oh, pasti anak-anak konsentrasi kan dengan Bapak wali kota. Kita menghormati. Ini kita berbicara dengan Bapak Allah kita yang di sorga. Kita harus fokus, kita harus konsentrasi, anak-anak ya. Kemudian kita kalau berkata Bapak yang di sorga, artinya ini bukan kepada yang lain, anak-anak. Nah, seringkali kalau kemudian kita berdoa, tapi tujuannya untuk orang lain. Contohnya ya, pada waktu liburan, ya anak-anak, cucu-cucu, semua menginap di rumahnya nenek yang ada di luar kota. Kebetulan rumahnya nenek dan kakek ini besar anak-anak ya, dan kakek dan nenek ini kaya. Dan senang memanjakan anak-anaknya semua, dibelikan es krim, dibelikan ini itu, wah senang sekali. Cucu-cucunya yang datang selama liburan, datang semua. Lalu ada teman kita ya berdoa. Berdoanya, Tuhan Yesus, saya kepingin sepeda Tuhan. Tuhan berikan saya sepeda. Oh dia bersuara dengan keras anak-anak. Kemudian cucu yang lain kan, kenapa kamu kok berbicara, berdoa kok keras sekali, kenapa? Bukankah Tuhan itu mendengar isi hati kita? Lalu si teman kita ngatakan, iya benar, Tuhan itu mendengar doa saya biarpun suara saya pelan. Terus sepupunya bilang, loh kenapa kamu kok bicara berdoa dengan suara keras? Iya, Tuhan memang mendengar. Tapi nenek kita itu kan telinganya tidak mendengar, ya kurang bisa mendengar. Karena itu saya berdoa dengan suara keras. Bapak kami dalam surga, Tuhan Yesus, oh saya kepingin sepeda Tuhan, roda 3. Oh, supaya nenek mendengar dan nenek membelikan saya sepeda. Oh itu ternyata tujuannya. Nah ini salah anak-anak ya. Kita berdoa kepada Bapa di surga. Bukan kemudian punya tujuan supaya neneknya mendengar dan neneknya membelikan kepada kita. Bukan anak-anak ya. Itu motivasi yang salah. Kita lihat ya. Dalam poin yang kedua, Bapak. Nah, poin yang kedua ini menceritakan hubungan Allah dan umatnya itu seperti hubungan Bapak dan anaknya. Wah, luar biasa. Ini merupakan hubungan yang erat. Kita, puji Tuhan, diangkat jadi anaknya Allah. Biarpun kita dulu terjual dalam dosa, ya, kita dulu anaknya iblis, hidup dalam dosa. Tapi Tuhan sudah menebus kita dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Ini adalah hubungan yang begitu erat antara Allah dan umatnya. Bahkan ini lebih erat antara bapak dan anak secara dunia, lebih erat. Coba anak-anak kita bandingkan ya. Kalau umpama kita mau bertemu dengan satu direktur bank. Wah,
Apakah anak-anak bisa menghadap ke direktur bank? Oh, ini bangunannya tinggi, ya. Kemudian anak-anak bilang sama satpamnya, Pak Satpam, selamat pagi. Saya mau ketemu dengan Bapak Direktur. Satpamnya bilang, wah, kamu mau ketemu dengan direktur saya? Kamu mau apa? Iya Pak, saya mau omong-omong dengan Bapak Direktur. Loh, kamu enggak berhak. Pak Direktur itu repot sekarang, lagi meeting. Sudah, enggak bisa, sudah. Ayo, sana, sana. Nah, anak-anak bisa menghadap Bapak Direktur bank yang terkenal? Enggak bisa ya? Tapi anak-anak diberi akses, anak-anak diberi kesempatan, anak-anak diberi hak untuk bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa. Sebab Allah yang Maha Kuasa adalah Bapaknya anak-anak. Oh, luar biasa. Kita bertemu dengan pejabat sulit, tapi kita bertemu dengan Bapak kita yang di sorga. Kapanpun kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dan omong-omong luar biasa. Anak-anak adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Selain itu dikatakan Bapak kami. Artinya kita menjadi saudara seiman. Bapak menjadi bapaknya saya. Bapak di surga juga menjadi bapaknya anak-anak. Dan kita menjadi saudara seiman. Satu dengan yang lain. Jadi Allah itu adalah Bapak kita semua. Oh, puji Tuhan. Biarpun di sekolah minggu, Om menjadi guru sekolah minggu. Anak-anak menjadi murid. Betul ya? Tapi di hadapan Allah, kita adalah anak-anak Allah semuanya. Kita menjadi saudara seiman dan menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Luar biasa. Di dalam pokok yang kedua dikatakan, dikuduskanlah namamu. Ada 3 poin. Poin yang pertama adalah ini satu ungkapan. Kita hormat kepada Allah. Jadi bukan mengatakan bahwa dikuduskanlah namamu. Menunjukkan bahwa Allah itu kurang kudus atau tidak kudus. Lalu dikuduskanlah namamu. Bukan. Allah kudus. Bahkan Allah adalah maha kudus. Allah tetap kudus selama-lamanya. Tapi dikuduskanlah namamu itu maksudnya adalah kita memuliakan, kita mengagungkan, kita meninggikan nama Tuhan, kita menghormati, kita mengagumi bahwa Allah itu begitu baik, begitu luar biasa. Jadi ini di dalam doa kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita bersyukur. Boleh juga dengan nyanyian. Mulia, mulia. Nah, ini kita memuji Tuhan ketika kita berdoa. Jadi, dikuduskanlah namamu ini satu bentuk penghormatan kepada Allah. Juga yang kedua, ini menunjukkan bahwa kita sadar bahwa Allah itu maha kudus. Kita menghayati benar-benar. Memang dia Bapa, tapi dia juga adalah Allah yang maha suci. Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang maha agung. Oh, luar biasa. Siapakah kita? Kalau kita boleh berbicara dengan Allah yang maha suci, siapakah kita? Siapa kita yang kecil ini boleh berbicara kepada Allah yang maha besar? Anak-anak, kita mendapatkan satu kehormatan. Ya, kita boleh berbicara kepada raja di atas segala raja. Oh, luar biasa. Jadi kalimat ini dahsyat. Dikuduskanlah namamu. Sebab dia adalah Allah yang maha kudus. Oleh karena itu, yang poin ketiga, kita pun juga harus hidup kudus. Seperti dalam 1 Petrus 1 ayat 15 ayat 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya kalau kita di rumah, ya kita hidup kudus. Jangan bentak-bentak adiknya, ambilkan itu. Nah, kemudian mbaknya juga, ayo ambilkan sepatu. Jangan anak-anak, ya kita harus hidup kudus di rumah kita, ya dengan papa mama. Jangan suka ngambek, nggak mau, aku nggak mau makan. Aku kepingin makan yang enak, aku nggak mau ini, nggak enak, nggak enak. Jangan anak-anak, di rumah kita hidup kudus. Dikatakan sama seperti dia yang kudus. Sebab Allah itu kudus, kita pun juga kudus. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi ketika kita berdoa, doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Artinya kita juga harus menguduskan di dalam hidup kita, di rumah kita. Nanti juga di sekolah kita juga harus hidup kudus. Kita lihat ya anak-anak ya.
Kalau kita mau hidup kudus, ya, itu berarti menjaga nama Bapak kita. Misalnya ya, contohnya, kalau di kampung, ya, di lingkungan kita, lalu kemudian anak yang nakal, ya kan, suka melempari, mencuri mangganya tetangga, ya kan. Kemudian orang-orang tanya, itu anaknya siapa ya itu? Anaknya siapa itu ya? Oh, itu nakal sekali tuh. Itu suka mencuri mangga, nakal sekali. Nah, bapaknya kan enggak ikut-ikut mencuri, ya kan? Tapi bapaknya namanya diikut-ikutkan. Anaknya siapa itu? Oh, itu anaknya bapak itu loh, anaknya bapak. Ternyata nama bapaknya itu ikut tersangkut anak-anak, ya. Tapi beda. Kalau satu anak ya berhasil, wah di sekolahnya kemudian jadi juara, juara olimpiade, sekota, nah seprovinsi, senasional. Anaknya siapa ya itu? Anaknya siapa? Loh, ternyata anak-anak nama bapak itu ikut tersanjung ya karena anaknya menjadi juara anak-anak. Karena itu anak-anak baca dalam Amsal 30 ayat 9 diceritakan demikian. Juga dalam Roma 2 ayat 24. Karena itu jangan mempermalukan nama Bapa, tapi kita mau mempermuliakan nama Bapa. Jadi dikuduskanlah namamu. Allah itu tetap kudus. Bagaimanapun Allah tetap kudus selama-lamanya. Tetapi orang-orang kan tidak lihat Allah. Orang-orang juga lihat kita. Oh itu, anak sekolah minggu, tapi nakal. Kalau sudah berteriak, wah, 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 wah. Anaknya siapa itu? Itu katanya orang Kristen. Belum lagi di sekolah. Kalau mau makan pada waktu istirahat, berdoa. Oh teman-teman lihat ini. Wah ini orang Kristen. Tapi kemudian pada waktu ulangan, nyontekan. Oh itu sama aja itu. Itu anak sekolah minggu juga nyontekan. Itu katanya anak Tuhan. Tapi juga ngerebek. Loh, nama Tuhan dipermalukan. Nah, kita harus bagaimana? Nama Tuhan dipermuliakan, ya. Wah, ini loh, anak bagus ini. Good. Wah, ini keren ini. Ini anak suka pergi ke gereja, sekolah minggu. Wah, maka itu sikapnya bagus. Nah, jadi ada dua. Dalam kelakuan kita bisa mempermalukan nama Tuhan atau mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu, Om harapkan semua kita ya, kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 19, dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya, kenakalannya, kekurang ajarannya, tinggalkan semua ya, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Sekarang dalam pokok yang ketiga dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu. Ini adalah hakikat kerajaan Allah. Itu bukan kemudian soal makan, soal minum. Tetapi kerajaan Allah di dunia itu adalah soal kebenaran. Jadi kalau di kelas anak-anak ya, kemudian anak-anak hidup suci. Anak-anak mengerjakan ulangannya sendiri, jangan menyontek. Ini adalah soal kebenaran. Nanti orang-orang lihat, teman-teman lihat, guru-guru lihat. Wah ini adalah orang yang jujur. Kalau mereka melihat gitu, nanti mereka akan lihat kerajaan Allah sedang hadir. Dan juga ketika di rumah, ya jangan kemudian ribut aja. Tapi bisa hidup damai, sejahtera, rumah tangga, indah. Ya, nanti tetangga-tetangga juga lihat, wah ini kerajaan Allah sedang hadir. Bukan kemudian, waduh, kalau anak ini sudah pulang sekolah, ribut. Aku makan, mana ini, tidak enak apa. Tetangga-tetangga juga dengar semua. Kalau anak ini selama ada di rumah, rame, nanti berkelahi dengan adiknya, pian, waduh, itu bukan damai sejahtera. Ya, kerajaan Allah bisa hadir kalau kita damai sejahtera dengan adik, kakak, ya, dengan papa, mama, dengan kakek, nenek, dan ketika juga bersama dengan teman-teman ada sukacita, mukanya tersenyum. Orang kalau kita beri senyum, nah dia juga senang anak-anak. Ini kerajaan Allah. Jadi bukan masalah makan, minum, harta yang banyak. Bukan soal itu anak-anak. Kerajaan Allah itu adalah hadir ketika kita menghadirkan tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Oh luar biasa anak-anak. Dan juga jadilah kehendakmu. Nah, ini artinya kita mematikan
sifat ego kita. Ya, kadang-kadang kalau sudah maunya begini, wah gini. Kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8, 9, ya, kita memang punya rencana. Tapi seringkali rencana itu beda dengan rencana Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Karena itu berdoa, Tuhan, saya habis ini lulus sekolah SMA Tuhan. Nanti saya mau masuk universitas yang mana ya Tuhan? Jurusan apa ya Tuhan? Kita menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Demikian juga nanti kalau anak-anak, ya sekarang masih kecil mungkin ada yang kelas Matius, masih kecil ya. Nanti sampai bekerja kan masih jauh. Tapi anak-anak sudah punya pengertian. Tuhan, saya sudah lulus sekolah. Saya mau bekerja Tuhan. Bekerja di mana ya? Tuhan akan berikan pimpinan. Kita berdoa. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi anak-anak. Juga nanti kalau mau sudah menikah ya. Nah jangan kemudian masih kecil SD, SMP, SMA, pacaran-pacaran. Jangan anak-anak. Tapi kita punya pengertian. Nanti kalau sudah waktunya ya, sudah universitas atau hampir lulus universitas ya. Nah, anak-anak boleh menemukan jodoh dari Tuhan. Boleh anak-anak. Tapi pengertian itu mulai dari sekarang. Ya, nanti kalau saya sudah waktunya ya mencari jodoh, harus berdoa Tuhan, jangan sampai salah pilih. Anak-anak, jangan pacaran sekarang ya. Nanti saja ya, ada waktunya. Begitu indah. Dan Tuhan akan pimpin, dan kemudian Tuhan akan temukan dengan jodoh yang tepat. Sebab kita tidak tahu jalan ke kiri, jalan ke kanan, atau lurus, atau bagaimana. Tapi Tuhan akan memberikan tuntunan. Bukan tuntunan yang jelek, bukan sekedar tuntunan yang baik, tapi rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Dan dikatakan di dalam Matius 26, pada waktu Yesus berdoa ya di Taman Getsemane, nah, sebelum Yesus disalib, dan Yesus kan takut, ya kan? Dia sampai peluhnya itu, keringatnya itu seperti titik-titik darah menetes. Tapi Yesus berdoa di Taman Getsemane, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya kita menyerahkan. Kita memang punya keinginan, punya rencana, punya rancangan, tapi kita menyerahkan. Ini Tuhan, ini Bapa, aku harus bagaimana. Nanti Tuhan akan memberikan tuntunan yang terbaik. Number one, the best. Dan juga di bumi seperti di sorga. Artinya menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Seperti dalam Lukas 11:20, ini Yesus. Ya, tetapi jika aku, yaitu Yesus, mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini kejadian 2000 tahun yang lalu ketika Yesus hadir di muka bumi ini. Lalu sekarang siapa? Kan Tuhan Yesus tidak ada di muka bumi, Yesus sudah ada di sorga. Anak-anak, ketika Yesus sudah naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan buat kita semua. Anak-anak, om, guru-guru sekolah minggu, kita dengan urapan Tuhan melanjutkan tongkat estafet untuk menghadirkan kerajaan Allah. Di dalam Markus 16 ayat 15-18 itu menceritakan bahwa kita mengusir setan. Kita tumpang tangan atas orang sakit menjadi sembuh. Kuasa kalajengking kita hancurkan. Oh, luar biasa. Kita menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga, di dalam sekolah kita, di dalam lingkungan kita, di mana-mana kita menghadirkan kuasa Tuhan, kerajaan Allah di muka bumi. Luar biasa. Pokok yang keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan kami, ini adalah satu permintaan kebutuhan pokok. Kalau anak-anak lihat dalam Matius 6 ayat 25-34, janganlah kamu khawatir. Sebab Tuhan itu memelihara, meliputi pangan. Artinya apa yang kita makan. Sandang, apa yang kita pakai, pakaian kita. Papan, itu rumah, tempat tinggal kita. Ya, kita jangan khawatir, kita minta kepada Tuhan. Tentunya orang tua harus bekerja. Anak-anak nanti kalau sudah dewasa harus bekerja anak-anak. Kalau kita bekerja, kemudian kita dapat berkat Tuhan. Selain itu, kita juga meminta kepada Tuhan rezeki, permintaan kebutuhan pokok ini. Ya, seperti pangan itu makanan. Seperti burung di udara dipelihara sama Tuhan. Pakaian ini seperti bunga rumput yang begitu indah. Tuhan juga akan memberikan pakaian. Demikian juga papan rumah. Seperti burung ada sarangnya, ada sangkarnya. Demikian juga anak-anak Tuhan.
Ini adalah kebutuhan pokok. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Dan dikatakan makanan kami yang secukupnya. Bukan makanan kami yang sebanyak-banyaknya ya, tetapi secukupnya. Ini menceritakan tentang kesederhanaan anak-anak ya. Sandang, pangan, papan. Kita berpada dengan apa yang ada. Tentu bisa juga Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Boleh saja anak-anak ya. Itu tidak salah, itu tidak dosa anak-anak. Nah, puji Tuhan kalau Tuhan memberikan ya harta yang lebih ya, kemudian uang yang lebih banyak. Boleh-boleh saja kita bisa melebarkan kerajaan Tuhan. Yang penting sikap kita berpada dengan apa yang ada. Jangan kemudian dengan harta yang berlimpah kemudian kita hidup dalam kemewahan. Terus kemudian hidup dalam kesombongan, aku paling kaya. Wah, lalu kemudian terjerumus. Kemudian memuaskan hawa nafsu. Oh, aku orang kaya, beli apa saja. Udah tanpa tanya Tuhan. Kemudian ya membeli barang-barang yang berdosa. Nah, ini salah anak-anak. Biarpun Tuhan memberkati, kita tetap mencerminkan kesederhanaan. Dan dikatakan, berikanlah kami pada hari ini. Artinya kita mempercayai pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Seperti dalam bahasa Inggris, give us this day our daily bread. Artinya, roti kami sehari-hari, makanan kami sehari-hari. Dan kita tidak khawatir. Pokoknya kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau dalam ayat 34, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Artinya Tuhan memberikan berkat pada hari ini, cukup-cukup untuk hari ini. Besok ada berkatnya sendiri. Hari ini Tuhan tolong, besok juga ada pertolongan Tuhan. Karena itu jangan khawatir anak-anak. Nah, berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Luar biasa. Yang kelima, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada 3 poin. Poin yang pertama, kita tahu bahwa Allah itu maha pengampun. Luar biasa. Dalam Yesaya 1 ayat 18 diceritakan bahwa biarpun dosamu itu merah seperti kermisi, itu akan menjadi putih seperti salju. Mungkin ada orang yang berdosa ya, seperti kesumbah. Itu begitu merah, sudah sangat merah, tapi akan menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa. Contohnya kota Niniwe. Ingat ya, kota Niniwe itu sudah seharusnya dihukum oleh Tuhan. Jahat. Kota Niniwe harus dihukum karena sudah sampai puncak-puncak dosanya. Tapi kota Niniwe bertobat. Mereka berpuasa mulai dari raja, rakyat, sampai binatang. Mereka berpuasa minta ampun kepada Tuhan. Dibatalkan sama Tuhan. Ya, tidak jadi dihukum. Sebab Tuhan itu maha pemurah, maha pengampun, maha pengasih. Tuhan menghadapi pertobatan setiap manusia. Biarpun orang paling jahat sekalipun, kalau mau bertobat, Tuhan ampuni. Intinya adalah kalau kita mau mengaku, Tuhan ini aku orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Tuhan dengan setia, Tuhan mengampuni. Tuhan juga menyucikan. Bahkan Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Luar biasa. Dia adalah Allah yang maha pengampun. Dan ketika kita sudah mengampuni, kita juga harus mengampuni orang lain. Ya, jika kita mengampuni orang lain, kita pun juga diampuni. Di dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Luar biasa anak-anak. Ya, kita sudah diampuni. Kita ini juga asalnya orang berdosa. Dosa kita juga dosa yang besar anak-anak. Tapi diampuni dengan darah Yesus. Oleh karena itu kita juga mau mengampuni teman-teman kita. Mungkin ada kakak yang suka ganggu. Sudah anak-anak mangkel. Ampuni saja. Tuhan ampuni kakakku. Atau adiknya juga, ampuni Tuhan adikku. Atau teman kita, ya ampuni Tuhan. Atau ada orang yang suka mengganggu, ya membuli anak-anak. Tuhan ampuni, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Kalau kita mengampuni dosa orang lain, maka dosa kita juga diampuni. Luar biasa anak-anak. Jangan memendam dalam hati, ya ampuni semuanya. Tapi jika kalau ada satu orang yang tidak mau mengampuni, maka orang itu juga tidak diampuni. Ayatnya dalam Matius 6 ayat 15.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena itu sudah ampuni orang lain. Jangan dendam, marah, itu menyimpan sampah-sampah dalam hati kita. Jangan buang saja ini sampah, ya. Benci, aku mau balas aku. Aku enggak terima aku. Kalau aku ketemu, aku akan pukul. Loh, jangan anak-anak, ya. Kita harus mengampuni. Kalau kita mau membalas, maka dosa kita tidak diampuni anak-anak. Dan buat apa? Menyimpan sampah dalam hati kita. Nah, kalau di rumah anak-anak tahu ya, setiap malam di rumahnya Om, sampah-sampah itu dimasukkan kantongan kresek ya, kemudian diikat, dibuang keluar. Jangan ada sampah di rumah. Nanti kalau ada sampah, tikus datang, lalat datang, semut datang. Nah, semua dibuang sampah-sampah. Itu secara jasmani, apalagi secara rohani. Jagalah hatimu, ya. Lebih dari segalanya, jangan sampah-sampah itu ditaruh dalam hati kita. Jangan, rugi sendiri anak-anak. Nah, ini juga di dalam Matius 18 ayat 21-35 ya. Anak kalau baca, pasti anak-anak sudah pernah dengar ceritanya ya. Ini adalah hamba yang berhutang kepada raja. 10.000 talenta. Banyak sekali. Raja bilang, ayo bayar. Wah, enggak bisa bayar. Sudah, kamu masuk penjara, istri, anakmu, semua kekayaan itu. Tapi enggak cukup anak-anak ya. Wah, dia harus masuk penjara. Dia mohon ampun kepada baginda raja. Kemudian rajanya itu berbelas kasihan. Ya sudah, terus diampuni. 10.000 talenta. Wah, dia senang sekali dia. Tidak masuk penjara, ya, hartanya tidak diambil, istrinya juga. Wah, senang semuanya. Tapi ketika dia pulang, lihat, ada temannya. Kamu ya, kamu kan berhutang kepadaku 100 dinar. Ayo bayar. Temannya bilang, mohon ampun, saya belum bisa bayar. Tak bisa, dicekik. Ayo, kamu harus bayar 100 dinar sekarang juga. Dan kemudian berhubung temannya yang hutang 100 dinar tidak bisa bayar, akhirnya dimasukkan penjara. Lalu orang-orang lihat, loh, itu bapak itu kan sudah diampuni raja. Dia berhutang 10.000 dinar. Maaf, 10.000 talenta ya. Dia sudah, diampuni. Tapi sekarang dengan temannya, orang ini jahat. Lalu raja dengar. Kemudian raja bilang, kamu orang jahat. Aku kan sudah ampuni kamu. Mengapa kamu tidak mengampuni temanmu? Padahal cuma utang 100 dinar. Akhirnya orang yang jahat ini dimasukkan lagi dalam penjara. Ya, artinya kalau orang tidak mau mengampuni, ini maka dosa-dosa yang dulu yang sudah pernah diampuni oleh Tuhan, itu akan dihidupkan lagi, anak-anak. Wah, jadi dia menjadi orang berdosa. Karena itu penting ya, doa Bapa kami tentang pengampunan dosa. Kemudian kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Luar biasa. Yang keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Nah, kita tahu ya, di dunia ini penuh dengan pencobaan, ya. Belum lagi kesukaran. Kemudian kenikmatan hidup juga itu pencobaan, anak-anak. Orang yang tidak tahan, kemudian tergoda. Belum lagi serangan setan kuasa kegelapan. Dan ini orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ini menjadi sasarannya iblis. Kita harus hati-hati ya terhadap siasat iblis ini. Harus hati-hati. Karena itu jangan lupa berdoa. Mau keluar rumah, berdoa, Tuhan lindungi dalam perjalanan ke sekolah. Tuhan, kami mau makan, Tuhan amankan makanan ini. Ya, terima kasih Tuhan, berkat Tuhan. Kita berdoa, mau tidur. Kita kalau sudah tidur kan tidak tahu apa-apa. Mungkin ada maling masuk, ya kan? Nah, anak-anak, kita berdoa minta perlindungan Tuhan. Sebab dunia ini penuh dengan pencobaan. Kita lihat ya, di dalam poin yang kedua, ini juga merupakan doa syafaat Yesus buat kita. Di dalam Yohanes 17 ayat 15 dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, Tuhan sekarang tidak ada di dunia, Tuhan Yesus ada di sorga. Tuhan Yesus juga menjadi pendoa syafaat buat kita semua. Dan Tuhan berdoa supaya kita semua itu diprotek, dilindungi, dibentengi dari hal-hal yang jahat. Jadi kita tidak tahu ada serangan iblis. Tapi perisai Tuhan melindungi kita. Terus tidak jadi kena kita. Mungkin ada satu malapetaka, tapi Tuhan lindungi. Mungkin anak-anak lagi naik sepeda, mau ada ketabrak ya becak atau mungkin mobil.
Wah, Tuhan tuh lindungi dengan malaikat Tuhan. Luar biasa. Perlindungan Tuhan itu begitu luar biasa. Benteng Tuhan itu begitu kuat. Karena jangan takut. Pokoknya kita mau berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Belum lagi kalau ada bencana alam macam-macam kalau terjadi anak-anak ya, kita minta perlindungan Tuhan. Tuhan yang proteksi kita. Luar biasa. Pokok yang ketiga, Allah sanggup menjaga di dalam Yudas 1 ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Artinya kita tidak sampai jatuh di dalam pencobaan lalu berbuat dosa. Tuhan itu berkuasa. Yang percaya katakan amin. Dia menjaga kita dengan teliti. Bahkan satu rambut jatuh aja Tuhan tahu. Nah, karena itu kita berdoa, Tuhan, lindungi aku dari yang jahat supaya aku jangan sampai jatuh. Ya, Tuhan akan melindungi kita, jangan sampai terserandung, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Luar biasa. Juga di dalam 1 Tesalonika 5:23 nanti Anda bisa baca ya, kita akan terpelihara tubuh, jiwa, roh kita dan kita menjadi sempurna anak, tidak bercacat. Pada waktu Yesus datang, kita sambut kedatangan Tuhan ya dengan kesempurnaan. Tanpa cacat celah, tanpa kerut, dan kita sempurna, bersinar terang menyambut kedatangan Tuhan. Luar biasa. Yang ketujuh, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada 3 poin. Ini menceritakan tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah ini mutlak, anak. Dalam Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah berkuasa secara mutlak dan Yesus Allah Putra turun ke dunia menjadi manusia, dia pun juga mengalahkan setan kuasa kegelapan. Dia mati di atas kayu salib, maka iblis kepalanya sudah dihancurkan. Yesus bangkit, kuasa maut sudah dikalahkan. Luar biasa. Karena itu Yesus sebagai putra manusia, dia ditinggikan dan dia duduk kembali sebagai putra Allah. Dan Allah Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama. Luar biasa. Kedaulatan mutlak ada di tangan Tuhan. Yang kedua, kedaulatan Allah itu meliputi sorga dan bumi. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan dikatakan dalam Filipi 2 ayat 10, ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kita diberi nama Yesus, nama yang berkuasa. Yesus menang, kita pun juga menang. Dan nama Yesus itu nama berkuasa. Dan kita berhak untuk memakai nama Yesus untuk mengalahkan setan, kuasa kegelapan, serangan-serangan iblis. Sebab nama Tuhan ini nama di atas segala nama. Dan yang ketiga, kedaulatan Allah ini kekal. Dalam Yudas 1 ayat 25, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu berkuasa dari dulu sampai yang akan datang. Dari awal sampai akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Allah kita adalah Allah yang kekal. Kedaulatannya juga kekal. Dan hebatnya dalam 2 Petrus 1 ayat 11 dikatakan, kepada kamu, anak-anak, guru-guru, kita diberi karunia, hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Oh, hebat anak-anak. Ini ayat yang menggetarkan hati Kalau kita tahu doa Bapa kami dan 2 Petrus 1 ayat 11, kita ini diberi hak penuh untuk masuk kerajaan kekal selama-lamanya dengan Bapa di sorga, dengan Allah Putra Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus selama-lamanya. Sukacita dalam hadirat Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan selama-lamanya, kerajaan kekal. Pastikan setiap anak-anak punya hak penuh. Tangkap, pegang erat-erat. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekekalan. Dan yang ke-8, amin. Anak-anak,
tahu artinya amin? Ya, ini Om, pokoknya kalau selesai doa ya bilang amin. Nah, Om akan terangkan ya, bahwa amin itu bukan sekedar kata penutup doa. Oh, amin, amin. Anak-anak percaya Tuhan melindungi anak-anak, amin. Oh, cuma sekedar amin, amin. Ini bukan kata-kata yang kosong, anak-anak, tapi adalah ayat atau kata yang powerful. Apa artinya, Om? Nah, amin artinya pasti, sungguh, benar, tentu. Jadi kalau kita mengatakan amin, itu dengan penuh antusias. Amin, pasti, tentu, sungguh, benar. Ya, jadi bukan hanya sekedar omongan gini aja, bukan anak-anak. Demikian juga kalau ada teman yang memimpin doa, guru memimpin doa, ya kita bersepakat. Amin. Ya, ini artinya kita menunjukkan kepercayaan ya dalam doanya itu dan kita sepakat. Ini seperti meterai bahwa kita percaya, kita meterai bahwa kita sepakat dengan apa yang didoakan. Luar biasa. Ya, ini seperti meterai. Kalau anak-anak tahu ayat ini atau arti kata dari amin ini, ya, ini adalah meterai. Amin. Pasti. Dengan iman kita katakan sungguh benar. Maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kalau anak-anak bilang amin, jangan sekedar amin, amin, amin. Nah, tapi kita ngerti, amin. Ya, luar biasa. Anak-anak, kita sudah selesai ya tentang doa Bapa kami. Om akan rekap. Yang pertama adalah Bapa kami yang di sorga. Ada 3 poin. Artinya doa kita tujukan kepada Bapa kita yang di sorga. Ini menunjukkan hubungan yang erat antara Bapak dan anak. Dan dikatakan Bapak kami, artinya kita bukan sendirian, tapi kita dengan saudara-saudara iman. Bahkan seluruh dunia menjadi tubuh Kristus, Bapak kami. Artinya Bapaknya kita semua. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Ini kita ungkapkan hormat kita kepada Tuhan yang Maha Besar. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dan kita ingat, Allah kudus, kita pun juga harus hidup kudus. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kita tahu, paham tentang kerajaan Allah. Bukan soal makan dan minum, tapi damai sejahtera, sukacita, kuasa Tuhan. Dan dikatakan, jadilah kehendakmu. Kita bukan kehendak kita sendiri, bukan egosentris kita, tapi teosentris. Artinya Allah yang menjadi pusat kita. Dan di bumi seperti di surga, akhirnya menghadirkan kerajaan Allah di lingkungan kita. Yang keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada 3 poin. Ini ada permintaan kebutuhan pokok kita. Dan ini mencerminkan kesederhanaan. Dan kita mempercayai pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Yang kelima, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada 3 poin. Yang pertama adalah kita tahu Allah adalah Maha Pengampun. Kalau kita mengampuni orang, kita juga akan diampuni. Kalau satu orang tidak mengampuni, maka dia juga tidak diampuni. Yang keenam, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Dunia ini memang penuh dengan pencobaan. Dan Tuhan juga berdoa. Sekarang berdoa buat kita, supaya kita dilindungi. Dan Allah sanggup 100% sanggup menjaga kita sehingga kita sempurna ketika kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Yang ketujuh, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada 3 pokok. Kedaulatan Allah itu adalah kedaulatan yang mutlak. Kedaulatan Allah itu meliputi sorga, bumi, dan di bawah bumi. Yang ketiga, kedaulatan Allah itu adalah kekal selama-lamanya. Dan yang kedelapan, amin. Apa? Amin? Ini bukan satu omongan kosong. Tapi amin itu adalah ya, pasti, sungguh, benar, tentu. Satu bentuk ekspresi iman kita. Ya, dan ini juga suatu bentuk kesepakatan dengan orang yang sedang berdoa dengan kita. Dan kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Anak-anak, kita sudah selesai ya belajar tentang doa Bapa kami. Kita sudah mengerti dan kita mau praktekkan, kita hayati. Supaya ketika kita berdoa, doa Bapa kami, kita berdoa dengan penuh dengan pengertian dan penuh dengan iman. Ayo kita berdoa ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang doa Bapa kami. Biar ini boleh kami hayati Tuhan, supaya kami Tuhan makin indah ketika kami berdoa tentang doa Bapa kami. Dan juga kami mendoakan anak-anak semua yang hari-hari ini sudah mulai masuk sekolah. Berkati mereka, berikan hikmat akal budi, berikan kepandaian Tuhan, supaya mereka dalam tahun ajaran ini mereka semua dapatkan nilai yang terbaik, dapat pengetahuan, keterampilan, skill yang terbaik ya Tuhan, sehingga anak-anak semua dipersiapkan menjadi generasi yang luar biasa. Istimewa juga secara rohani, mereka dipersiapkan ya Tuhan menjadi orang-orang yang indah, memperkenalkan Tuhan, hormat kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.